Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya mengenai cara menentukan kuadran terlebih dahulu. Setelah minggu kemarin kita sudah menentukan jari dengan menggunakan 5 jari telapak kiri dengan telapak tangan terbuka ya. Kemudian kita sudah menentukan bagaimana cara menentukan sin yang dari kelingking dan cos yang dari jempol. Dan ini kata Memirin itu khusus untuk sudut yang istimewa, yaitu sudut 0, sudut 30, sudut 45, sudut 60, dan sudut 90 derajat. Kemudian cara-caranya juga sudah dijelaskan bahwa kalau sin itu dianya itu dimulai dari kelingking dan cos itu dimulai dari jempol. Nanti boleh dilihat lagi ya catatannya untuk mengingatkan kembali bagaimana cara menentukan telapak tangan. Oke? Nah, sekarang hari ini pertama Mem akan jelaskan tentang kuadran. Jadi mengapa kita perlu kuadran? Karena kuadran ini diperlukan adalah untuk menentukan sudut selain dari 0, 30, 45, 60, dan 90 tadi, tetapi berupa kelipatannya. Jadi misal nih 90 kata Mem kemarin itu bisa ditambahkan 30, yaitu 120 derajat, bisa kita cari berapa sudutnya. Jika 90 ditambahkan 45 itu bisa jadi 135 derajat, bisa kita cari. Kemudian 90 ditambah 60 itu 150 derajat, juga bisa kita cari ya sin dan cosnya. Oke, bagaimana caranya? Kita harus pahami dulu apa itu yang namanya kuadran. Jadi kuadran di dalam matematika itu ada 4 ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian kita tahu bahwa di matematika itu sudutnya itu ada dari 0 sampai 360 derajat jika dia satu lingkaran penuh. Jadi 0 itu dimulai dari sumbu X sebelah kanan di sini ya, ini 0 derajat, kemudian ini 90 derajat, kemudian ini 180 derajat, kemudian ini 270 derajat, dan akhirnya kembali lagi ke 360 derajat. Nah, yang harus kalian ingat bahwa setiap kuadran itu memiliki ketentuan sin, cos, tan, positif dan negatif yang berbeda-beda. Oke? Pada kuadran 1, all positif. Arti all positif itu adalah semuanya positif. Jadi sinusnya itu positif, kosinusnya itu juga positif, dan tangannya itu juga positif ya. Kuadran 2 itu hanya sinnya yang positif. Jadi cosnya itu negatif dan tannya itu juga negatif. Pada kuadran 3 itu tannya yang positif, artinya sinnya itu negatif dan cosnya itu negatif. Dan terakhir pada kuadran 4 itu cosnya positif dan sinnya negatif serta tannya negatif. Jadi yang biasanya itu Mem Irin ingat adalah jika kuadran 1 dimulai itu adalah all positif, kuadran 2 sin positif, kuadran 3 tan positif, dan kuadran 4 cos positif. Jadi kalau disingkat menjadi all sin tan cos. Oke, kita ingat yang positifnya saja untuk memudahkan perhitungan ya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Ada sin 150 derajat. Nah, kita harus tahu nih letak sin 150 derajat ini ada di kuadran mana ya? 150 derajat itu pasti terletak di antara sudut 90 derajat dan sudut 180 derajat, karena di antara sudut ini ya ada sudut 100, ada sudut 110, ada sudut 120, dan sampai 180. Artinya 150 derajat itu terletak di kuadran kedua. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang mana sudut yang terbesarnya. Antara 90 dengan 180, kan 180 itu lebih besar daripada 90. Jadi di sini kita tulis dulu 180 derajat, kita kurangi dengan yang soal diketahui, jadi 150 derajat. Didapatkan hasil perhitungannya adalah sin berapa? 30 derajat ya. Nah, kita bisa pakai tangan nih. Jadi sin 30 derajat itu karena positif, jadi di sini juga positif ya, atau plus, atau tidak usah ditulis. Kemudian kita lihat langsung sin 30 derajat dari kelingking, artinya di sini setengah. Oke, mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Baik, kita lanjut ya ke cos 120. Seperti tadi, kita tentukan dulu cos 180 itu letaknya di 180 derajat dikurang dengan 120 derajat. Kemudian ini akan menjadi sin 60 derajat, begitu ya. Nah, karena sin lagi, jadi pasti hasilnya positif lagi, karena di kuadran 2 sinnya positif. Kemudian kita lihat sin 60 derajat ada di sini, artinya setengah akar 3. Jadi kita langsung tulis setengah akar 3, begitu ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Kemudian lanjut ke cos 135 derajat. Seperti tadi dia masih di kuadran 2, karena 135 itu di antara 90 sampai 180. Jadi menulis lagi 180 derajat dikurang 135 derajat menghasilkan sin
45 derajat. Nah, kita bisa langsung lihat. Sorry, ini cos ya. Cos. Ini juga cos. Oke. Cos ya, karena di sini cos. Jadi cos 45 derajat, kita lihat cos 45 derajat itu 0,345, yaitu setengah akar 2. Nah, karena dia cos, artinya kalian lihat di kuadran 2 itu cosnya negatif. Artinya nanti pada hasil perhitungannya kalian buat negatif. Oke. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini ya mengenai cara menentukan sudut pada keempat kuadran. Oke. Baik, sekarang kita menuju ke komponen vektor ya. Jadi di vektor itu ada dua sumbu yang harus kita ketahui, yaitu sumbu X dan sumbu Y ya. Seperti kita tahu pada matematika, artinya sumbu X-nya itu di sini dan sumbunya itu di sini. Nah, kita bisa menentukan komponen vektor dari kedua sumbu ini, yaitu misal ada vektor A. Kita buat di sini vektor A. Artinya vektor A ini ada dua sumbu juga, yaitu pada saat A pada sumbu X dan A pada sumbu Y. Artinya kalau dia vektor satuan A pada sumbu X itu adalah pakai cos. Jadi nulisnya adalah vektor A cos alfa. Alfa ini adalah sudut yang terbentuk ya pada soal. Dikasih tahu pasti. Kemudian ada vektor satuan A pada sumbu Y yaitu pakai vektor A sin alfa. Jadi nanti misal nih di soal A-nya itu ada 8 satuan. Artinya AX-nya itu sama dengan 8 di sini ya. Nah, cosnya alfanya tergantung dari soal, misalnya 30, berarti di sini 8 cos 30. Berarti vektor satuan AY-nya itu adalah 8 sin 30. Nah, nanti kita tinggal lihat ya. 8 kali cos 30 itu itu berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi di sini 8 dikali setengah akar 3 begitu ya. Berarti di sini 8 dikali sin 30. Sin 30 itu setengah, jadi 8 dikali setengah. Nanti dapat hasil perhitungannya. Jadi seperti itu. Nah, tapi nanti jika di soal itu dikasih tahu vektor gaya, artinya vektor satuan A-nya berubah tandanya atau simbolnya saja yang berubah, yaitu menjadi F gitu ya. Jadi menjadi F kenapa F mem? Karena F itu gaya. Jadi kalau vektor gaya itu berubah jadi vektor fx dan vektor fy. Nah, nanti perhitungannya sama seperti tadi ya. Nanti di soal akan diketahui berapa f-nya dan berapa sudutnya. Tapi juga bisa ternyata itu dinyatakan pada vektor kecepatan hanya berupa simbolnya. Jadi berupa simbolnya itu yaitu menjadi vx dan vy. Sehingga menjadi vektor v cos alfa dan vektor v sin alfa. Cara perhitungannya juga sama seperti tadi. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Jadi kesimpulannya, komponen vektor itu ada dua, yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Y harus kita tentukan. Kemudian vektor itu bisa berupa vektor satuan A, B, C, dan seterusnya. Bisa juga berupa vektor gaya, yaitu Fx dan Fy. Bisa juga berupa vektor kecepatan, yaitu Vx dan Vy, dan sebagainya. Jadi fleksibel ya untuk menentukan komponen vektornya sesuai dengan pada soal. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Baik, sekarang kita lanjut ya ke penjumlahan vektor dengan cara analitis. Oke, cara ini dipakai jika vektor yang diketahui itu minimal 2 dan maksimalnya tidak terbatas. Jadi misal nih ada vektor gaya, ada F1 sama dengan 6 Newton dan ada F2 sama dengan 6 Newton. Kita disuruh tentukan berapakah dari vektor resultannya atau FR-nya. Nah, kalau dia vektor resultannya, itu artinya kita harus cari dulu masing-masingnya. Jadi kita harus uraikan terlebih dahulu ya. Apakah selalu 2 mem? Jawabannya tidak. Bisa jadi ini 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi gimana sih ngelihatnya? Dilihatnya adalah di manakah letak si F-nya. Jadi kalau ada tanda panah, kemudian di ujungnya dikasih F1, tanda panah, di ujungnya dikasih F2 atau vektor yang lain, maka itu berarti ada 2. Tapi kalau dia ada F3, F4, F5, berarti ada 5 vektor di situ. Jadi berapa banyaknya itu ditentukan pada soal ya. Nah, sekarang kita bahas. Karena ada 2 buah vektor gaya, jadi di sini pasti ada F1x, ada F1y, ada F2x, dan ada F2y. Oke, seperti kita tahu rumusnya itu ada di atas tadi ya. Jadi kalau fx itu jadi f cos alpha dan f itu jadi f sin alpha. Artinya kalau f1x ini akan jadi f1 cos alpha, begitu ya. Alfanya alpha pertama. Ini akan jadi f1 sin alpha. Ini alfanya alpha kedua, alpha pertama juga. Kemudian ada f2 itu jadi cos alpha kedua.
dan yang terakhir ada F2 sin alfa kedua. Oke, jadi alfanya nanti sama, kita hanya tentukan sekali ya, baru kita tentukan cos dan sinnya. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kamu harus jadikan X itu sebagai titik acuan. Oke, jadi acuannya itu ada di sumbu X. Oke, nah kita ngitungnya kalau F1X itu berarti berapakah sudut dari X ke F1. Oke, sekali lagi, cara menentukan sudutnya adalah berapakah sudut dari X ke F1. Nah, kalau besarnya kan udah tahu ya, 6 Newton. Jadi di sini F1-nya itu 6 Newton besarnya, dan dilihat pada ujung tanda panah F1, kemudian dikali dengan cos alfa 1. Cos berapa itu? Berarti cos 30 derajat, karena 30 derajat itu terletak di antara titik acuan X dan F-nya, F1. Jadi ini disebutnya cos 30 derajat. Oke, kita hasilkan jadi 6 dikali cos 30 pakai jari ya, setengah akar 3, sehingga didapatkan itu 3 akar 3 Newton. Oke, mudah-mudahan paham ya. Lanjut sekarang yang F1 sin alfa 1. Nah, ini sama aja, hanya bedanya dia pakai sin. Jadi di sini sin 30 derajat. Maka dari sini dapat 6, di sini dapat setengah. Di sini berarti 6 bagi 2 ya, jadi 3 Newton. Oke, lanjut sekarang F2. Sekarang kita mau nentuin F2 nih. Nah, kita tentuin dulu sudutnya biar lebih mudah. Jadi, jadikan X sebagai titik acuan, kemudian artinya arahnya itu sampai ke F2. Berarti sampai ke sini ya sudutnya ya. Oke, gimana cara nentuinnya, Mem? Gampang. Dari X ke Y kita tahu pasti ini siku, begitu ya. Sedangkan kalau ini juga pasti siku. Logikanya, kalau ini 30, untuk menjadi siku kan harus 90 derajat tuh. Artinya 90 derajat dikurang 30 dapat yang sudut ini kan. Berarti di sini adalah 60, begitu ya. Sama kayak tadi, kalau ini 90 derajat, kalau ini 30 derajat, sisanya pasti 60 derajat. Kenapa? Karena 60 derajat ditambah 30 derajat itu 90 derajat. Nah, gampang kan? Kemudian kita tentukan sudutnya ya. Berarti dari sini sampai ke sini. Kita hitung. 30 tambah 60, 90 tambah 60, 150. Berarti kesimpulannya F2-nya itu 6. Dari sini ya lihatnya ya. Kemudian tadi cosnya kita hitung tadi adalah 150. Yaitu penjumlahan dari 30 ditambah 60 ditambah 60. Kemudian kita cari ini dapat 6. Cos 150 itu berapa? Nah, kita cari pakai perhitungannya tadi ya. Jadi kalau sin 150 itu sin 30, berarti kalau cos 150 itu otomatis akan jadi cos 30. Oke? Karena dia di kuadran 2, cosnya negatif, jadi di sini negatif. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3. Gitu ya. Berarti di sini min setengah akar 3. Oke. Nah, kita tinggal bagi, ini jadinya min ya. Jangan lupa min 3 akar 3 Newton. Oke, lanjut terakhir R2 sin alfa 2. Berarti ini jadi 6, ini jadi sin 150. Jadi dapatnya itu 6 sin 150 berapa ya? Udah dapat kan tadi? Sin 150 itu adalah setengah. Jadi sini setengah, dapatnya itu adalah 3 Newton. Oke, mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Oke, sekarang kita buat tabel. Kenapa tabel ini dibuat? Untuk memudahkan kita menambahnya. Di tabel ini kalian buat sesuai dengan apa yang diketahui. Di sini pasti ada 2 sumbu X, Y. Nah, di sini tergantung dari berapa banyaknya F yang diketahui. Kebetulan ada 2, jadi bikinnya sampai F2. Kemudian nanti kita tambah F1X. Di sini ya, 3 akar 3 Newton buat di sini. F1Y 3 Newton buat di tempat Y 3 Newton. F2X min 3 akar 3 buat di sini. Terakhir F2Y itu 3 Newton buat di sini. Kita tambah ya, 3 tambah 3 6, kemudian 3 akar 3 ditambah minus 3 akar 3 pasti habis. Berarti kita dapat FR. Apa rumus FR? Adalah akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Masukin ya. Jadi akar Fx nya berapa totalnya? 0 kan? Ditambah Fy nya itu adalah 6. Oke, kuadrat ya. 0 kuadrat pasti 0. 6 kuadrat itu 36. Jadi dapatnya akar 36. Akar 36 berapa? 6 Newton. Oke, jadi kesimpulannya
gaya resultan pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya, kita dapat 0 dan 6. Setelah kita cari resultan vektor gayanya, maka didapatnya 6 Newton. Mudah-mudahan paham ya mengenai cara penjumlahan vektor dengan cara analitis. Begitu juga dengan jika dia lebih dari 2, berarti dia bisa sampai F3, F4 dan seterusnya. Artinya kalian tambahkan ya. Setelah itu baru diakarkan. Mudah-mudahan paham sampai di sini.